Agus itu secara hakikat sudah dipenjara oleh sikap egoismenya sendiri tanpa harus dilaporkan. Karena akhir-akhir ini beredar video pengakuan dari pengacaranya Novi bahwasannya mereka mau melaporkan Agus gitu loh. Nah, di sini kok saya agak curiga gitu loh. Ini beneran kemauannya Teh Novi untuk melaporkan Agus, apa ini kemauan pengacaranya? Karena di statement awal Teh Novi kepada Abraham Silaban di acara TV nasional, dia tidak akan pernah melaporkan Agus begitu loh. Nah, ini kok tiba-tiba muncul para pengacaranya Teh Novi ingin melaporkan Agus. Apa benar ini kemauannya Novi? Atau ini kemauannya para pengacaranya? Kan begitu. Ya, pesan saya sih kepada Teh Novi, kalau ini benar-benar kemauan Anda ya silahkan. Tapi kalau seandainya ini bukan kemauan Anda jangan mau tuh diperlakukan sebagaimana Farhad memperlakukan Agus. Artinya apa? Agus itu hanya dijadikan alat untuk Farhad pansos, kan begitu. Nah, Anda juga jangan mau. Soalnya Anda ini kan orang berpendidikan, ya kan? Jangan mau Anda diperalat oleh para pengacara Anda, begitu loh. Karena kita tahu bersama para pengacara ini tidak semua punya motivasi yang sama untuk membela kaum lemah, kan? Ada juga yang mereka memang niatnya ingin pansos gitu loh, ya kan? Nah, Anda sebagai orang yang sedari awal memang bukan untuk pansos, untuk membela kaum lemah, ya kan? Dari konten-konten Anda sejak tahun 2014 itu, apa 2016 itu, ya tetap lurus pada niat Anda, kan begitu. Jangan sampai mau diperalat oleh para pengacara Anda itu sendiri, begitu loh. Ya lurus-lurus aja, ikuti kata hati Anda, begitu loh. Ya mudah-mudahan aja sih ini bisa diselesaikan dengan baik antara Teh Novi dengan pengacaranya. Sekali lagi, Agus itu tanpa harus dilaporkan, dia itu sudah dipenjara dalam hakikat, ya tanda kutip, yaitu dipenjara oleh sikap egoismenya dia sendiri, ya kan? Coba perhatikan itu. Apakah kehidupannya makin enak, makin tenang, yang ada malah makin ruwet ini kayaknya. Karena apa? Ya itu tadi, dia itu terpenjara oleh sikap egoismenya dia sendiri, begitu loh. Mungkin di antara kalian ada yang gemes banget ya. Kenapa sih Teh Novi nggak laporin balik itu siapa, Agus? Udah dibantu, malah ngelaporin polisi. Kan sebenarnya bisa aja itu Teh Novi ngelaporin balik Agus, ya kan? Mudah ya tuh untuk Teh Novi melakukan hal itu semua. Tapi Teh Novi tuh bahkan niat pun nggak ada untuk melaporkan Agus, katanya gitu. Sampai selamanya dia tidak akan pernah melaporkan balik ke Agus. Itu pernyataan Teh Novi. Dia akan tetap tanda kutip bertahan. Bahkan Agus ketika mau kembali kepada Teh Novi, ingin diobatin, welcome, Teh Novi akan membuka. Ya mungkin di antara kalian ada juga tuh yang merasa gemes tuh, kenapa sih nggak dilaporin aja? Nah, jawabannya karena memang cara mendefinisikan arti hidup antara Teh Novi dengan kalian itu mungkin berbeda, begitu loh. Nah, kalau orang mendefinisikan arti hidup berbeda, itu implikasinya kemana? Implikasinya adalah kepada akan berbeda juga tentang pendefinisian apa itu kebahagiaan. Karena begini, sebenarnya apa sih hidup itu sudah dikasih clue oleh Tuhan untuk memaknai apa itu hidup. Dengan apa? Clue itu diberikan dengan cara apa? Dengan cara proses kelahiran kamu ke dunia ini. Itu sebenarnya adalah clue. Ibaratnya kalau bahasa mudahnya, Tuhan itu memberitahu, hey, hidup itu begini loh, gitu loh. Nah, itu dari proses kelahiranmu itu sebenarnya sudah menjadi clue. Yaitu apa? Sebenarnya hidup itu terdiri dari 3 fase, ya kan? 3 siklus. Yang pertama, penderitaan. Yang kedua, bertahan. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Jadi derita, bertahan, bahagia. Itu siklus hidup manusia itu seperti itu. Nah, clue-nya itu dari proses kelahiran kamu saja sudah diberitahu oleh Tuhan clue-nya. Yaitu apa? Kamu terlahir ke dunia ini dalam keadaan derita, air mata, bahkan berdarah. Ibu kamu melahirkan kamu dalam keadaan derita, kemudian menangis, air mata dan darah. Lalu kemudian bertahan.
Ibu kamu ketika melahirkan kamu, setelah derita dia harus bertahan. Dan setelah bertahan lahirlah kamu ke dunia. Tangisan pertamamu apa? Derita hilang, bertahan selesai, yang ada adalah bahagia. Kan begitu. Namun baik derita ataupun bahagia itu nggak lama, sebentar-sebentar aja. Setelah ibumu bahagia, dia harus kembali bertahan, ya kan? Harus kembali menderita. Yaitu apa? Harus gantiin popo kamu boker, harus bangun malam-malam karena kamu nangis, ya kan? Disitulah ibumu bertahan lagi. Lalu kemudian pada saatnya kamu ataupun anaknya bisa menyebut papa, mama. Disitulah bahagia lagi. Habis itu kembali lagi ke siklus yang pertama, derita, lalu bertahan, lalu bahagia. Itulah hidup manusia itu, ya begitu, sejatinya begitu. Nah, lantas kalau orang-orang yang mendefinisikan hidup itu seperti itu, maka implikasinya adalah akan mendefinisikan kebahagiaan juga akan berbeda. Nah, karena bahagia itu relatif gitu loh. Sebenarnya kan tujuan hidup manusia apa sih? Ya pengen bahagia kan, pengen seneng gitu loh. Nah, namun kebahagiaan itu relatif. Maksudnya gimana? Contohnya beginilah. Ada orang bahagia bisa punya jam tangan Rolex harga 5 miliar. Itu bahagia banget buat mereka. Tapi buat kamu dikasih duit 5 miliar buat beli jam tangan, mungkin kamu akan bodoh-bodohin dia. Bodoh banget, duit 5 miliar cuma bisa buat beli jam tangan, gitu kan? Ya itu tadi, karena bahagia itu relatif. Menurut kamu bahagia, menurut mereka enggak, begitu loh. Nah, begitupun juga dengan kebahagiaan. Bagi sebagian orang, ketika siklus itu derita, bertahan, dan bahagia, mungkin ketika bertahan, orang-orang mendefinisikan ini adalah sebuah penderitaan. Tetapi lain lagi, ada orang yang mendefinisikan dalam fase bertahan ini adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Di antara ketiga fase, bahagia, kemudian bertahan, dan derita dan bahagia itulah singkat. Tidak ada bahagia selamanya, tidak ada menderita selamanya. Yang paling lama itu adalah bertahan. Proses bertahan ini paling lama. Kenapa Tuhan menciptakan proses bertahan ini paling lama? Ya karena memang itu tujuan hidup, begitu loh. Jadi kalau orang bisa mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah bagian dari tujuan hidup, bagian dari perintah Tuhan itu ada pada bertahan ini, maka orang-orang seperti ini akan mendefinisikan bertahan ini adalah sebuah kebahagiaan. Ketika orang lain dalam bertahan itu, misalkan ada orang sedang merintis bisnis, ya kan, mulai dari nol, wah dia harus bangkrut dulu, dia harus ditipu dulu. Mungkin orang-orang yang tidak mengerti, dia akan mendefinisikan proses bertahan ini adalah penderitaan. Tetapi orang-orang yang mengerti proses bertahan ini justru ini adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam proses bertahan ini adalah perintah Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan dia itu ya untuk bertahan di muka bumi ini, gitu loh. Maka dia menganggap proses itu dianggap sebuah kebahagiaan, karena saya menjalankan amanat Tuhan, perintah Tuhan. Jadi semuanya karena Tuhan, begitu loh. Nah, begitupun juga mungkin jawabannya ketika kamu semua gemes, kenapa sih Nopi nggak laporin aja tuh si Agus, begitu. Ya mungkin saja Nopi mendefinisikan ini semua bertahan ini adalah sebuah kebahagiaan, karena ini adalah perintah Tuhan, gitu loh. Dengan saya bertahan berarti saya sedang menjalankan perintah Tuhan, dan Tuhan akan menjanjikan kebahagiaan yang benar-benar abadi, begitu loh. Kalau seandainya Nopi melaporkan Agus, ya mungkin bahagia sih, misalkan sampai Agus dijebloskan dan sebagainya, tapi bahagia itu sementara. Habis misalkan Agus dijebloskan karena dilaporkan oleh Nopi, habis itu apa? Apakah setelah dijebloskan akan tetap bahagia? Ya enggak, akan datang lagi penderitaan lain, begitu loh. Makanya jangan terjebak dengan penderitaan dan bahagia yang sementara ini. Maka bertahanlah maka fokuslah dalam pose bertahan ini, karena ini justru perintah Tuhan itu di situ, gitu loh. Jadi terjawab ya kenapa mungkin
Teh Nopi lebih memilih bertahan aja lah begitu, tidak melaporkan Agus begitu. Ya karena dia mendefinisikan kata bertahan itu sebagai kebahagiaan. Itulah perintah Tuhan begitu loh. Untuk dilahirkan ke muka bumi, bertahan semuanya karena Tuhan, dan nanti akan dijanjikan sebuah kebahagiaan yang benar-benar abadi, yaitu di akhirat, tidak lagi sementara sebagaimana di dunia begitu loh. Bagaimana? Kamu ingin mendefinisikan kata-kata bertahan ini dengan apa? Dengan penderitaan atau dengan apa? Atau kalian semua akan mencari kebahagiaan semu, ya kan? Misalkan melaporkan Agus, ya bisa aja sih bahagianya, bahagia aja misalnya dijebloskan. Tapi apakah itu akan abadi? Tidak. Yang paling lama dari 3 fase itu adalah bertahan begitu loh. Maka ubahlah definisi bertahan ini menjadi kebahagiaan begitu. Terima kasih karena sudah menyimak.